Ketegangan memuncak di tengah kota Surabaya. Gedung Cagar Budaya YMCA atau IMCA dieksekusi paksa Rabu 4 Juni kemarin. Penghuni melawan. Joan Maria Louis Mantiri sempat mengalami luka lecet saat mempertahankan gerbang yang dirusak paksa. Eksekusi ini perintah Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan tetap termasuk peninjauan kembali di MA. Pemohon Lee Mei-ling menang sengketa lawan Fritz Mantiri. Joan Maria, penghuni sekaligus pengurus sekolah IMCA, menolak keras. Ia membantah kepemilikan Lee Mei-ling, menuding Lee punya 2 KTP domisili dan dokumen akademnya salah alamat. Joan juga mengklaim luka tangannya akibat ditarik paksa oknum polisi saat perusakan pintu gerbang gedung IMCA. Yang di Jalan Diponegoro 106. Dia berusaha ke sini, ngaku-ngaku penduduk sini, tinggal berdomisili di sini, padahal tidak pernah ada nama itu tinggal berdomisili di sini. Saksinya RT RW. Dia itu bikin penetapan pengadilan, ngakunya sewa di PHP dengan Hendom 6019. Sengketa ini berawal dari klaim ganda dari pihak Lee Mei-ling, gedung hibah dari warga Belanda THC Galois ke orang tuanya tahun 1952. Lee Mei-ling tinggal di sana hingga orang tuanya wafat. Sementara dari pihak Joan anak Fritz mengatakan yayasan YMCA resmi alihkan hak ini ke mereka. Kuasa hukumnya menegaskan tidak ada putusan sah yang menyatakan Lee Mei-ling adalah sebagai pemilik. Sungguh ironis sekali, dan ini akan menjadi presiden buruk terhadap penegakan hukum kita. Mereka itu menciptakan sebuah pembenaran. Alas ini sudah pindah ke klien saya yang digugat bapaknya. Bayangkan, sebuah rekomendasi lembaga tinggi negara sangat tidak dihargai sama sekali. Itu. Jadi kami akan melakukan perlawanan, juga akan melakukan laporan pidana, ya, ke Komnas HAM, ke Mabes Polri, ke Propam juga. Mungkin itu, Mas. Eksekusi berujung ricuh. Masa penghuni hadang petugas. Pintu pagar didobrak. Untuk mengantisipasi kerusuhan, 634 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya eksekusi. Tanggal 3 Juni 2025 kami diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan yang jasa dari pelaksanaan eksekusi pengosongan akan kami bacakan. Angkutan menimbang bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan eksekusi lanjutan ini karena sampai saat ini termohon eksekusi belum melaksanakan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat dan atau siapapun yang disuruh oleh tergugat untuk mendiami, menempati, menyewa objek sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan. Intinya kita dalam putusan itu, saya kuasa hukum setelah putusan kasasi ya. Dalam putusan itu diminta untuk menyerahkan pada pemohon eksekusi Lee Mei-ling. Tetapi tidak ada yang mengatakan ini haknya dari Lee Mei-ling. Ini tanah ini adalah Gendom Verfonding. Jadi sebenarnya kalau kita disuruh menyerahkan eksekusi ini, apa yang kita serahkan? Bangunan milik IMCA, alas-hak milik Glois, orangnya ke Anu. Dan tidak ada penetapan yang menyatakan pemohon eksekusi Lee Mei-ling itu adalah pemiliknya. Makanya kita melawan. Gitu loh. Situ, Pak, mana yang menetapkan ini sebagai pemilik pemohon eksekusi? Dia nggak bisa jawab, Pak, saya hanya disuruh. Lah kalau disuruh itu saya ini apa? Ngomong di sini gunanya apa kalau kamu hanya disuruh? Pokoknya dibaca, walaupun disuruh kan ngerti hukum. Kamu ini mau ngambil eksekusi, mau kamu serahkan siapa? Wong pemiliknya di situ enggak ada kok. Pak, saya nggak bisa debat ini, saya hanya disuruh. Itu repot. Gedung ini bukan hanya sengketa properti. Ia berstatus cagar budaya dan pernah aktif sebagai tempat pendidikan anak-anak. Eksekusi ini membuka pertanyaan kritis. Bagaimana nasib pelestarian warisan sejarah Surabaya? Bukankah pemerintah kota seharusnya hadir demi cagar budaya? Dan benarkah proses hukum telah adil untuk semua pihak? Penyelesaian tuntas sengketa ini masih ditunggu. Demikian Suara Jatim dan Kabarnet TV melaporkan.